Saya Marta Batimata. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 35 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saat ini juga saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Unhair Ternate. Saya akan menampilkan video PPL yang kedua dengan judul atau dengan materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dengan menggunakan model PBL. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Iya. Tolong misalkan kaki kiri kanan bawah meja kalian, apakah ada yang tidak ada? Berarti semuanya hadir ya? Iya. Semuanya dipersilakan berdiri. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ibu minta kalian sendiri yang membacakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dimulai dari yang pertama. Menjelaskan makna hubungan internasional. Menerapkan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Dan analisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Yang keempat, berdasarkan analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita buat kesepakatan dulu. Ini pembelajaran ini yang ibu gunakan modelnya itu adalah model PBL. Yaitu pertama makna hubungan internasional. Hubungan internasional itu berarti hubungan antar, ada yang bisa jawab? Antar negara, ya betul. Gambar apakah ini? Ya, selain dari hubungan internasional, gambar. Pertanyaannya, apa kaitan gambar tersebut dengan pembelajaran hari ini? Kalau apa yang dimaksud dengan hubungan internasional berarti hubungan antara antar negara atau antar bangsa. Hubungan internasional berarti hubungan antar negara. Nah, kemudian berikutnya, menurut kalian apa yang terjadi jika satu negara itu tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Silakan Kakak Pistin. Ini Bu, contohnya saja manusia dinyatakan makhluk sosial saling membutuhkan, apalagi negara. Bila negara tidak membangun hubungan internasional, ketika mendapat kesulitan dari negara tersebut, pasti memerlukan bantuan dari negara lain, sehingga dibangun hubungan internasional. Meliputi semua hubungan yang terjadi melampaui batas-batas negara. Ini untuk asas hubungan internasional itu ada 5 asas. Diplomasi, negosiasi, lobby, berikutnya lagi propaganda, ditambah lagi dengan 2 lagi, yaitu ekonomi dan kekuatan militer. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, di faktor eksternal. Yang berikutnya perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Dan dikatakan bahwa 3 hal atau 3 faktor yang menjadi perbedaan antara tiap negara itu. Yang pertama itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga penduduk. Indonesia dalam PBB. Lalu yang berikutnya bangsa Indonesia dengan negara-negara lain. Biasanya yang pertama itu yang setelah itu sampaikan. Jadi ibu minta kalian langsung bagi kelompok. Ini karena sudah bagi kelompok, silakan kalian kerja link yang telah ibu kirimkan, tugas yang ibu kirimkan lewat link di WhatsApp kalian masing-masing. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dari berita yang kalian baca, kira-kira yang pertama itu apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila,
termasuk dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Lalu yang terakhir, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk mengaitkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Silakan kalian. Kasih waktu 5 menit. Ada yang sudah siap? Ibu minta kalau yang sudah siap bisa maju. Nove kelompok 1, ya silakan. Selamat pagi teman-teman dan guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada teman saya. Ini kami akan membacakan soal dan jawaban mengenai berita Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali di jalur Gaza. Yang pertama, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Jawabannya adalah kesimpulan keseriusan dan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, termasuk ke dalam sila berapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian Palestina? Jawabannya adalah termasuk dalam sila kedua, karena pada sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Jawabannya adalah sudah sangat baik, karena bangsa Indonesia memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, yaitu dengan membantu perdamaian di Palestina. Keempat, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk mengaitkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Sarannya adalah meningkatkan kerjasama antar bangsa, dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam organisasi internasional. Kemudian, setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat pusat dan daerah kelompok tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya di persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi yang seperti sudah dipaparkan, Indonesia memberi bantuan kepada Gaza. Nah, selain itu, selain Palestina, negara mana sajakah yang pernah Indonesia bantu? Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih karena sudah bertanya kepada kelompok kami. Jawabannya adalah seperti negara Vietnam dan Kamboja, di mana Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk membantu negara-negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Iya. Tepuk tangan dulu. Di pertanyaan 4 pertanyaan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat ditarik dari berita yang disampaikan atau materi yang disampaikan? Ada yang bisa bantu jawab? Kesimpulan dari Yani berdiri Yani. Indonesia turut berpartisipasi untuk membantu negara Palestina karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445 alinea ke-9 alinea ke-4. Keseriusan Indonesia dan rasa berpartisipasi bukan hanya secara kata-kata, lisan, melainkan dalam bentuk bukti nyata, yakni memberikan bantuan medis dan makanan. Iya.
Terima kasih untuk kesimpulan yang pertama. Ada lagi yang bisa kasih kesimpulan? Selain tadi dikatakan untuk dari kelompok 1 dia mengatakan bahwa itu sesuai ketika Indonesia membantu Palestina itu sesuai dengan pembukaan kakak, bukan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu Odi apa? Alinea keempat. Silakan Odi. Iya, salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bukti nyatanya itu ketika Indonesia mengirimkan bantuan ke Palestina. Nah, kemudian itu juga kemudian ada lagi kesimpulan yang lain. Oke, dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kita bisa mengetahui apa arti bersama, misalnya negara kita mengalami kekurangan, negara lain dapat menyalurkan kelebihan mereka kepada negara kita. Oh iya, terima kasih. Nah, dengan tadi sudah yang dikatakan bahwa yang pertama sesuai tujuan dari negara kita, yaitu yang terdapat dalam alinea keempat. Kemudian bukti nyatanya itu adalah memberikan bantuan ke negara Palestina. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok 3 bahwa dari kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara lain, melalui kerjasama tersebut kiranya ada kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita dapat diberikan bantuan atau dapat meminta bantuan dari negara-negara lain. Nah, itu saja supaya tetap semangat. Silakan berdiri. Sedikitnya harus jujur, karena ini kita belajar tentang kejujuran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Silakan dulu, terima kasih. Yang kalian terima hari ini, kira-kira ada pertanyaan yang harus Ibu sampaikan yang Ibu telah buat di sini dan Ibu telah kirimkan untuk kalian itu. Yang pertama atau pernyataan yang pertama, kira-kira setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, salah satu negara yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia itu adalah negara Mesir. Benar atau salah? Kelompok 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga merupakan dasar kebijakan politik luar negeri. Benar atau salah? Salah. Yang Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pencetus prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Benar atau salah? Benar. Ibu percaya tugas yang kalian kerjakan itu silakan kirimkan kembali ke Ibu. Dan kita akan masuk ke materi berikutnya lagi, yaitu hubungan internasional. Akan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, itu materi untuk minggu depan. Demikian sampai di sini pertemuan kita. Ada tugas nanti yang akan Ibu kirimkan lagi untuk kalian kerjakan. Kemudian minggu depan Ibu harap untuk dikumpulkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita bubar dari kelas ini, Ibu minta Robi lagi pimpin. Berdoa selesai.